semangat, senyum-senyum di pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai dengan proses pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Silakan, Nona Fiona. Maju ke depan, kita berdoa. Ambil sikap doa yang baik teman-teman. Silakan. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Apelio, ada Ibu. Dominikus, ada Ibu. Clarissa, ada Ibu. Kristiani, ada Ibu. Angelina, ada Ibu. Florida, ada Ibu. Francisca, ada Ibu. Frederick, ada Ibu. Gregorius, ada Ibu. Habib, ada Ibu. Irene, ada Ibu. Juwita, Januario, ada Ibu. Januarius, ada Ibu. Joseph, yang berikut Novita, ada Ibu. Novadias, Noprianto, ada Ibu. Petrusnato, ada Ibu. Regis, ada Ibu. Sicilia, ada Ibu. Yohanes Ampil, ada Ibu. Yosef Adi, ada Ibu. Coba ada beberapa yang apa? Ibu. Baik, hari ini kita masuk pada materi mengenai norma dan keadilan. Materi kita ini mengenai norma dan keadilan. Namun sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, siapa di antara kalian yang masih mengingat materi pada pertemuan kali lalu? Silakan angkat tangan. Ya, silakan teman. Materi kali lalu membahas tentang pengertian norma dan kata arti norma. Pengertian norma, macam-macam norma dengan arti penting norma. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman. Baik, pengertian norma, macam-macam norma. Ada berapa norma yang kalian ingat? 4. Yang pertama norma Islam. Yang kedua norma. Yang ketiga agama. Yang keempat norma hukum. Norma agama itu sumbernya dari mana? Tuhan. Kalau norma kesusilaan dari bisikan kalbu dari suara hati. Bagus. Norma kesopanan berasal dari, bersumber dari tingkah laku. Yang terakhir norma hukum sumbernya dari mana? Badan resmi negara. Baik, terima kasih, bagus sekali. Hari ini materi kita mengenai arti penting norma, perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat kita mempelajari materi hari ini, dengan menaati norma, maka tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi tertib, aman, rukun, dan damai. Baik, untuk kalian lebih semangat lagi, ada sebuah yel-yel. Baik, yang semangat teman-teman. Baik, 1, 2, 3. Tepuk 3 kata ajaib. Berbuat salah. Kompetensi dasar, indikator pencapaian dan juga tujuan pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasar kita mengenai memahami norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Indikator pencapaian yaitu menampilkan perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita
kita hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik model discovery learning. Discovery learning itu artinya nanti kalian sendiri yang menemukan masalah yang terdapat di dalam video nanti. Dengan bantuan PowerPoint dan video tentang perilaku norma beserta didik semester ganjil SMP Negeri 1 di sana mampu menampilkan perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang berikut, berbicara mengenai norma terdiri dari norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Dan lupa dengan norma apa terakhir? Pada kesusilaan, kesopanan, dan juga norma hukum. Kesusilaan, kesopanan, hukum dengan norma apa yang agama. Baik, norma agama akan selaras apabila pelaksanaannya dilandasi oleh nilai ketuhanan yang Maha Esa. Baik, yang berikut, Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah kalian sering menggunakan, bukan hanya sering saja, tapi terbiasa menggunakan kata tolong dan terima kasih saat meminta bantuan atau tidak? Benar. Baik, yang berikut, menurut kalian, tolong dan terima kasih itu termasuk dalam norma apa? Baik, bagus sekali. Termasuk dalam norma kesopanan. Berikutnya, Ibu mau menampilkan sebuah video, mau menayangkan sebuah video. Ibu minta silakan siapkan buku ballpoint, tulis hal-hal yang penting berkaitan dengan video yang ditampilkan. Silakan siapkan buku dan pulpen, kemudian tulis hal penting yang terdapat di dalam video yang akan ditayangkan. Sudah? Baik, kalau sudah, silakan simak video berikut. Baik, itu videonya. Perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sudah lihat ada perilaku di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Nah, berkaitan dengan video tersebut, apakah ada di antara kalian yang menemukan masalah atau ada yang mau bertanya berkaitan dengan video tersebut? Silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan teman-teman. Ya Habib, silakan. Apakah kata minta maaf sesuai dengan perilaku norma
apakah kata minta maaf sudah sesuai dengan perilaku norma? Tangan untuk Habib. Habib menemukan bahwa apakah kata minta maaf termasuk dalam perilaku norma? Bagus. Yang berikut, siapa lagi? Silakan. Contoh apa saja yang mencerminkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma? Contoh apa saja yang mencerminkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma? Bagus sekali, tepuk tangan dulu. Siapa lagi yang berikut? Ya, silakan. Bagaimana contoh perilaku yang tidak sesuai dengan norma di lingkungan keluarga dan masyarakat? Contoh perilaku yang tidak sesuai dengan norma di lingkungan keluarga dan masyarakat. Bagus, tepuk tangan lagi. Bagus, baik. Pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman ini tadi tidak ada di dalam video. Berkaitan dengan perilaku yang tidak sesuai dengan norma dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Kemudian apakah minta maaf termasuk dalam norma? Yang berikut, pertanyaan dari teman kita lagi yang di depan, berkaitan dengan apa tadi? Berkaitan dengan norma. Baik. Pertanyaan itu tidak akan dijawab. Nanti sebentar Ibu mau membagi kalian dalam bentuk kelompok. Kemudian pertanyaan dari teman tadi kalian diskusikan jawabannya di dalam kelompok. Bisa dimengerti ini? Bisa. Baik. Yang berikut berkaitan dengan video itu, karena videonya perilaku sesuai dengan norma, jadi kalian akan menemukan perilaku yang tidak sesuai dengan norma karena tadi belum terdapat di dalam video. Untuk itu, Ibu bagi kalian dalam bentuk kelompok, karena bentuknya sudah seperti ini. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Baik, Ibu minta segera kalian diskusikan pertanyaan dari 3 orang teman yang tadi. Silakan kalian diskusikan pertanyaan itu, temukan jawabannya. Boleh dilihat dari dalam buku paket. Kemudian boleh juga kalian lihat kembali video yang tadi sudah ditayangkan. Silakan. Silakan teman-teman. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Buatnya dalam bentuk tabel. Buatnya dalam bentuk tabel. Silakan. Tidak mengalami orang tua.
silakan. Selamat pagi Bu dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman saya persilakan. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma di lingkungan keluarga. 1. Tidak menghormati orang tua. 2. Tidak membantu orang tua. 3. Berkelahi dengan adik atau kakak. 4. Melawan perintah orang tua. Di lingkungan sekolah. 1. Tidak mengerjakan tugas. 2. Tidak membersihkan halaman. 3. Melawan perintah guru. 4. Bolos saat pelajaran. Di lingkungan masyarakat. 1. Tidak ikut bergotong royong. 2. Tidak ikut bermusyawarah. 3. Berkelahi dengan tetangga. 4. Tidak melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada yang bertanya, kami silakan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah presentasi tentang terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Sekarang ada kelompok yang mau bertanya untuk kelompok 1, silakan untuk angkat tangan. Silakan. Ya, dari kelompok 3, silakan. Kelompok 1, silakan tulis pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 3. Apakah bullying termasuk pelanggaran norma? Apakah bullying termasuk dalam pelanggaran norma? Silakan ditulis. Ya, baik, terima kasih teman kelompok 3, silakan duduk. Silakan diskusikan jawabannya teman-teman kelompok 1. Silakan diskusikan jawabannya. Apabila sudah ada jawaban, boleh langsung dijawab. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjawab pertanyaan dari kelompok ini. Ya, bullying merupakan pelanggaran norma di lingkungan sekolah. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Menurut kelompok 1, bullying itu termasuk pelanggaran norma di lingkungan sekolah. Ada yang tahu bullying? Ada. Ada yang tahu apa itu bullying? Mengganggu. Bullying itu misalnya mengganggu. Baik, bullying itu bentuk atau tindakan kekerasan yang disengaja yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang, misalnya ganggu teman, biasanya menggunakan orang tua punya nama. Betul toh? Betul. Biasa di lingkungan sekolah ganggu teman pakai orang tua punya nama. Kemudian misalnya ada teman yang fisiknya kurang bagus, kemudian dia diganggu, dikucilkan, dicemoohkan, akhirnya teman yang diganggu itu dia merasa minder, dia tidak mau datang ke sekolah. Itu salah satu bentuk bullying. Bisa dipahami mengenai bullying? Bisa. Oke, baik. Terima kasih banyak. Yang berikut kita lanjut ke kelompok 2. Terima kasih kelompok 1. Kita lanjut ke presentasi. Ya, kelompok 3. Silakan. Kepada kelompok 3 yang bertugas untuk presentasi, moderator dan juga yang membacakan hasil diskusi dipersilakan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan teman saya untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman saya persilakan. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma di lingkungan keluarga. 1. Tidak menghormati orang tua. 2. Tidak membantu orang tua. 3. Tidak saling menyayangi. 4. Mengambil uang orang tua tanpa pemberitahuan. Di lingkungan sekolah. 1. Tidak menaati perintah guru. 2. Tidak mengikuti upacara bendera. 3. Berbolos sekolah. 4. Tidak ikut melaksanakan tugas kelas. Di lingkungan masyarakat. 1. Tidak bekerja sama. 2. Tidak ikut bermusyawarah. 3. Saling menuduh orang lain. 4. Tidak ikut bergotong royong. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Bila ada yang mau bertanya, kami persilakan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 3. Baik, ada yang bertanya untuk kelompok 3, silakan angkat tangan. Ada yang bertanya? Tidak ada, pas. Kalau pas, sekarang ini yang mau bertanya kepada kelompok 3. Tadi di situ kalian katakan bahwa melawan guru atau tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu guru. Maksudnya yang bagaimana, teman-teman? Tidak mengerjakan tugas yang diberi
alasannya bahwa lupa. Kemudian minggu depan bilang besok, kemudian tugas tersebut tidak dikumpulkan. Terima kasih banyak untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik berkaitan dengan materi perilaku yang sesuai. Videonya tadi perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi yang kalian kerjakan itu perilaku yang tidak sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Ibu minta agar kalian dapat menampilkan perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 macam norma: norma kesopanan, norma hukum, norma agama, norma kesusilaan. Norma ini supaya dapat kalian teladani. Contohnya seperti yang tadi sudah ada dalam video. Yang berikut, ibu minta apakah di antara kalian ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait proses pembelajaran kita hari ini. Silakan angkat tangan ya, Nona Weni. Silakan. Teman-teman yang lain harap diperhatikan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah norma tidak bisa dipisahkan dari kelangsungan hidup masyarakat. Norma sangat dibutuhkan untuk menciptakan kesejahteraan dan lingkungan masyarakat. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Weni. Terima kasih. Kesimpulan menurut Weni dari proses pembelajaran kita hari ini, norma itu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, karena apabila dipisahkan maka akan terjadi kekacauan, tidak akan tertib. Oleh karena itu semuanya harus mematuhi norma. Mematuhi norma. Yang berikut, kalian lihat, bisa lihat di layar yang ada di depan. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Nah, kepatuhan itu harus muncul dari dorongan tanggung jawab, dari dorongan diri sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena disuruh. Jadi kalau kamu mau menghormati bapak ibu guru, harus menghormati orang tua, itu bukan karena disuruh, tetapi karena dorongan dari suara hati, dari diri sendiri. Bagus. Baik. Yang berikut, ibu akan memberikan kalian soal yang akan kalian kerjakan. Ibu minta soal ini dikerjakan secara individu. Secara individu, jangan ada yang kerjasama, apalagi nyontek hasil kerja teman. Ini kita berbicara mengenai norma, jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu ya. Baik, ibu bagikan. Silakan dikerjakan, tulis nama, kelas, kemudian kerjakan sesuai petunjuk yang ada. Bagi yang sudah menerima lembar kerjanya, silakan langsung dikerjakan. Langsung dikerjakan, teman-teman. Silakan dikerjakan, teman-teman. Kerja masing-masing. Tulis nama, kelas, kemudian kerja masing-masing.
kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan kepada beberapa kelompok tadi dapat dijawab dengan baik dan benar. Terima kasih banyak teman-teman. Yang berikut Ibu memberikan tugas kepada kalian, silakan ditulis tugas untuk pertemuan berikutnya. Silakan ditulis. Silakan ditulis. Sudah? Tugasnya itu tentang menganalisis proses, perumusan dan pengesahan, menganalisis proses perumusan dan pengesahan, menganalisis proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun berapa? 1945. Menganalisis proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dikerjakan, dibaca dulu, kemudian silakan bacanya dari buku paket. Boleh kalian pinjam buku paket di perpustakaan atau boleh kalian cari dari internet. Tuliskan hal-hal yang penting berkaitan dengan materi itu, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Sudah semua? Sudah. Baik, kalau sudah, kita akhiri proses pembelajaran kita hari ini. Kalau tadi kita mulai dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Kita akhiri dengan doa. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Silakan. Baik, karena sudah selesai, kita mau berterima kasih. Kita berdiri. Semuanya berdiri, ambil sikap doa yang baik dan benar. Jangan ada yang ganggu teman kiri kanan. Ambil sikap doa yang baik dan benar. Oke. Baik, mulai. Terima kasih Ibu, mari kita menyebutkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Sebelum itu izinkan saya memimpin doa ini secara yang betul. Dalam nama Bapa dan nama dan ya Tuhan, kami sangat berterima kasih karena Engkau telah membuka pikiran kami untuk menjawab semua pertanyaan dari guru kami. Dan kami sangat berterima kasih karena Engkau telah menjaga dan melindungi kami dalam kegiatan kami dari tadi pagi mulai kegiatan kami berakhir dengan baik. Semoga Tuhan permohonan ini ya Tuhan kami sampaikan kepada melalui perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak sudah kembali ke tempat.